Citarum Harum menjadi salah satu program pemerintah untuk memulihkan sungai terpanjang di Jawa Barat. Sungai Citarum sebelumnya pernah dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia oleh Bank Dunia. Dipenuhi banyak sampah, tercemar limbah, dan langganan banjir. Itulah sederet masalah akut sungai dengan panjang 269 km ini. Pada Maret 2018, Peraturan Presiden tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah Sungai Citarum ditandatangani. Itu artinya upaya penyelamatan sungai ini harus segera dilakukan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan Citarum dari hulu ke hilir. 2 tahun berjalan dengan dukungan banyak pihak, kini kondisi Sungai Citarum menunjukkan perbaikan. Status kualitas air Sungai Citarum tahun 2020 ini menjadi tercemar sedang, naik 1 tingkat dari status tercemar berat pada tahun 2018 lalu. Kabar baik ini tentu merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah setempat, badan-badan terkait, dan juga peran aktif Kementerian PUPR dalam pengurangan dan pengolahan sampah. Upaya Kementerian PUPR mengurangi pencemaran dan memperbaiki kondisi Sungai Citarum terwujud dalam bentuk pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah cair dan padat di sepanjang sungai. Dukungan penuh Kementerian PUPR ini juga sejalan dalam mendukung gerakan Indonesia Bersih. Program Indonesia Bersih merupakan gerakan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan berbagai pihak demi mewujudkan Indonesia bebas sampah. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun anggaran 2015-2017 telah membangun tempat pemrosesan air atau TPA Regional Legok Nangka di Blok Legok Nangka, Desa Ciherang, dan Desa Nagrek, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. TPA dengan luas lahan keseluruhan mencapai 74,6 hektar dan anggaran sebesar 88 miliar rupiah ini dibangun untuk menangani sampah yang bersumber dari wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut dengan kapasitas 1.500 ton sampah per hari. TPA ini menggabungkan teknologi pengolahan dan sistem pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan metode sanitary landfill, yakni sampah yang masuk tidak hanya ditampung, namun juga dapat diolah ulang sesuai konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pengolahan sampah pada TPA ini direncanakan dapat mengolah sampah menjadi energi dengan dilengkapi fasilitas zona landfill, kolam retensi, dan instalasi pengolahan limbah. Di wilayah lain, PUPR juga membangun TPA Regional Nambo di Jawa Barat, TPA Regional Banjar Bakula di Kalimantan Selatan, dan TPA Manggar di Kalimantan Timur. Selain membangun infrastruktur pengolahan sampah, Kementerian PUPR juga melakukan program yang melibatkan masyarakat. Mengurangi sampah melalui program TPS 3R, yakni tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, dan recycle. Beberapa TPS 3R yang sudah dibangun berada di Desa Cipende dan Cipta Gumati, Kabupaten Bandung Barat melalui anggaran APBN tahun 2016. Sementara di tahun 2017 dibangun TPS 3R di Kelurahan Sukakarya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di samping mengurangi kuantitas sampah, adanya TPS 3R juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui sumbernya dan penyerapan tenaga kerja. Pengelolaan TPS 3R nantinya akan dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat. Peran aktif Kementerian PUPR dalam pengurangan dan pengolahan sampah sebenarnya bukan baru dilakukan di Citarum Harum saja, tetapi sudah dilakukan untuk lokasi lain, baik melalui program reguler maupun program khusus. Program reguler untuk mendukung gerakan Indonesia Bersih seperti pembangunan infrastruktur berupa TPA regional, TPS 3R, sanitasi berbasis masyarakat, instalasi pengolahan air limbah, dan instalasi pengolahan lumpur. Capaian Kementerian PUPR pada 2015 sampai 2018 yaitu telah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan untuk melayani 9,8 juta kepala keluarga.
Selain membangun TPA Legok Nangka untuk membantu perbaikan kondisi Citarum, PUPR juga telah membangun TPA Sampah Regional Nambo di Jawa Barat dengan kapasitas 1.500 ton per hari, serta TPA Sampah Regional Banjarkula di Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2015 sampai 2018, Kementerian PUPR sudah mendirikan TPS 3R di 633 lokasi. Total anggarannya senilai 329 miliar rupiah. Kementerian PUPR terus bergerak. Tak cukup puas dengan hanya membangun banyak TPA regional, Kementerian juga melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan persampahan bersama masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi tempat pemrosesan akhir dengan metode sanitary landfill. Sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan, dan kemudian ditimbun dengan tanah. Dengan cara ini, sampah tidak menimbulkan bau busuk, juga mencegah berkembangnya bibit penyakit serta ramah lingkungan. Selain itu, rehabilitasi beberapa TPA lama ini didesain untuk dapat digunakan sebagai sumber energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Beberapa lokasi TPA tersebut diantaranya adalah TPA Rawakucing di Kota Tangerang, Banten, kemudian TPA Regional Sarbagita Suwung di Bali. Ada pula TPA Jatibarang di Semarang, Jawa Tengah, dan TPA Bakung di Teluk Betung Batang, Bandar Lampung. Dengan luas areal 35 hektar, TPA Rawakucing di Tangerang, Banten menghabiskan dana 82 miliar rupiah. TPA Rawakucing ini juga jauh dari kesan TPA pada umumnya yang kotor dan kumuh. Di areal TPA ini berdiri Bukit Ambekan yang menjadi ruang terbuka hijau untuk istirahat dan swafoto bagi warga sekitar. Bukit tersebut merupakan sampah yang sudah dipadatkan, ditimbun tanah, dan dilakukan penghijauan. Dengan hadirnya berbagai fasilitas seperti taman, kolam penangkapan ikan, greenhouse, kebun binatang mini, hingga lapangan sepak bola, membuat TPA Rawakucing semakin menarik dikunjungi. TPA ini menjadi salah satu contoh tempat pemrosesan sampah yang disambut baik kehadirannya oleh warga sekitar. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi terciptanya daya saing bangsa.
Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Program khusus lain yang dilakukan Kementerian PUPR adalah pemanfaatan limbah plastik untuk aspal. Tahun 2019 lalu, program ini sudah diuji coba pada sejumlah proyek jalan nasional di beberapa wilayah Indonesia.
Di antaranya adalah ruas jalan Raya Gempol Bangil di Pasuruan, Jawa Timur, ruas jalan Sipinsur Bakara di Sumatera Utara sepanjang 3 km, pelebaran jalan Lawean Sukapura di Jawa Timur sepanjang 1,3 km. 3 ruas lain adalah di Sulawesi Selatan, yakni pekerjaan rekonstruksi jalan akses Bandara Pongtiku Toraja sepanjang 3,5 km, rekonstruksi Janeponto, Bantaing, Bulukumba, Bira, dan Bulukumba Sinjai sepanjang 2,2 km, serta pembangunan akses Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur sepanjang 9 km. Inovasi ramah lingkungan ini patut diacungi jempol, sebab pemanfaatan limbah plastik merupakan salah satu solusi bagi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Aplikasinya sederhana, setiap 1 km jalan dengan lebar 7 meter membutuhkan campuran limbah plastik sebanyak 2,5 hingga 5 ton. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak sampah plastik yang termanfaatkan di Indonesia yang memiliki jalan ribuan kilometer. Selain memanfaatkan dan memberi nilai tambah pada limbah sampah plastik, campuran plastik pada aspal jalanan ini menghasilkan aspal yang lebih lengket. Ini berarti stabilitas dan ketahanan aspalnya jauh lebih baik dari aspal biasa. Plastik yang dimanfaatkan dalam teknologi aspal plastik merupakan cacahan limbah kantong plastik berjenis LDPE, sehingga dihasilkan campuran aspal yang memiliki sifat tahan terhadap deformasi. Jalan lebih tahan dari kerusakan material akibat pembebanan yang terus-menerus. Penambahan plastik juga dapat meningkatkan ketahanan terhadap retak. Kerjasama, semangat gotong royong, dan tidak mengenal perbedaan menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan demi persatuan Indonesia. Aku dan kamu mungkin berbeda, tetapi kita satu. Indonesia negeri yang damai, keramahan, senyuman, dan sopan santun masyarakatnya selalu menjadi dorongan bagi kami dalam membangun infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Panas terik kami hadapi. Meski sekujur tubuh harus banjir keringat, tapi ini demi satu tujuan, Indonesia. Pembangunan dapat tercapai ketika kita maju bersama. Tujuan dapat terwujud ketika kita bekerja dengan sepenuh hati. Satukan mimpi, sambung tali kasih, dan bekerja dengan cinta. Bekerja keras,
dengan cerdas dan ikhlas. Bergerak cepat dengan sigap dan cermat. Bertindak tepat dengan hasil yang bermanfaat. Satu PUPR untuk Indonesia. Salam cinta kasih, selamat merayakan Hari Natal 2018. Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan? Bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan? Bagaimana kita hidup ketika 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 manusia hidup bersama? Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama. Berdiri sejak tahun 2000, Wika Industri dan Konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan. Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur, merubah wajah pembangunan, membuat gerak masyarakat menjadi dinamis. Dengan tenaga profesional dan ratusan klien, beroperasi pada 2 bidang besar, industri dan konstruksi. Kami melayani kebutuhan Anda pada fabrikasi baja, casting, plastik, painting, tabung, anoda, industrial plant, oil dan gas. Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia, bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun. Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan, komitmen, dedikasi, kualitas, keamanan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kompetensi. Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena mimpi kami adalah mimpi Anda. Kami adalah Anda. Anda adalah kami. From the best one, for the best one. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Wika Industri dan Konstruksi. Growing on Trust.
Permasalahan sampah di tanah air memang kian mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintah terus melahirkan program-program yang akan menjadi solusi menyeluruh, mulai dari mengelola sampah yang mencemari Sungai Citarum, hingga memberi nilai ekonomi pada limbah kantong plastik dengan mencampurkannya saat membangun jalan aspal. Teknologi pemanfaatan kembali sampah menjadi sangat penting, mengingat laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas konsumsi masyarakat menyumbang peningkatan timbunan sampah setiap harinya. Terlebih, konsep pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih bergantung pada tempat pemrosesan akhir atau TPA. Dan kenyataannya, banyak TPA di Indonesia saat ini kondisinya kurang layak. Sementara keterbatasan lahan menyulitkan pembukaan TPA, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha pengolahan sampah yang lebih ramah lahan, juga ramah lingkungan. Salah satunya yang sudah berjalan adalah di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Kementerian PUPR mendirikan bangunan utama tempat pengolahan sampah terpadu TPST, Refuse Derived Fuel atau RDF, pada lahan seluas 3 hektar. Di TPST RDF ini, bermacam-macam jenis sampah domestik basah dicacah dan diolah menjadi material kering. Material kering selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Pilot proyek nasional model pengolahan sampah menjadi bahan bakar ini telah mendapat apresiasi, yakni menjadi nominator penerima penghargaan bidang Waste to Energy. Saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah Kabupaten Cilacap, Semarang, dan perusahaan Holcim. Kalau pemerintah pusat ya Kementerian PU dan KLHK. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa karena sampah yang selama ini jadi masalah, Kabupaten Cilacap dengan disupport tadi mencoba mencari solusi dengan teknologi yang bagus. Artinya apa? Sampah-sampah masuk ke teknologi ini dengan sistem RDF akan menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan oleh Holcim. Artinya apa? Pemerintah dengan perusahaan bisa sinkron. Pembangunan TPA berbasis RDF senilai 90 miliar rupiah ini berangkat dari kondisi darurat TPA di Cilacap yang hampir penuh. Proyek ini merupakan kerjasama antara Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Melalui pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR menunjukkan dukungan Gerakan Indonesia Bersih.